Kita sudah 3 hari di Gunung Tua dan memutuskan untuk pulang ke Medan. Itu sosok Bunian itu seperti apa tuh pas saat itu? Masih dalam mobil saat itu? Dia tidak berbaju tapi kecil, kayak kerdil gitu. Maaf ya, maaf. Aku tidak menghinakan itu. Dia Berkeliaran? iya. Dan panik di situ ya? Dan dibilang manusia kayak nggak manusia karena kecil, anak kecil, terus badannya kayak kurus gitu dia bilang. Terus berkerut-kerut gitu. Kerut-kerut. Kulitnya? Pertamanya usia aku, semakin sering aku lihat kayak di jalan. Aku kira hantu itu hanya kayak kuyang, kayak kuntilanak, pocong, tuyul. Ternyata kayak di jalan itu ada yang bekas tabrakan, mukanya hancur. Ya udah, mukanya hancur, yang tangannya putus, badannya hancur. Ya, itu sering terjadi aku lihat di jalan. Takut nggak sih, khawatir nggak sih kalau ini kan sebuah penyakit gitu? Mbak bisa melihat hal-hal yang orang lain nggak bisa lihat gitu. Sampai aku yakin ke mamaku, "Mah, kalau aku ceritain ke orang pasti bilang aku orang gila." Malam, penikmat ganjil, jumpa lagi kita di studio kali ini. Dan kita tetap setia membahas keganjilan-keganjilan yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Dan malam ini, saya kedatangan seorang bintang tamu cantik yang mempunyai pengalaman misteri tentang memasuki dunia portal makhluk Bunian. Hingga berlanjut pada kisah misteri di pribadinya. Dan kita lanjut saja untuk berbincang-bincang misterinya bersama Mbak siapa nih? Perkenalkan, nama saya Kania. Hai. Oke, Kania. Apa nih yang Mbak Kania bisa bagi dengan kita nih kisah-kisah misteri ini? Katanya pernah lihat punya pengalaman di Tapanuli Selatan, melihat sosok Bunian hingga sekarang kejadian-kejadian mistis tuh selalu... Iya, berasa sampai sekarang. Ya, kejadiannya tuh tepatnya tahun 2021 dan aku lagi ngendarain kendaraan dari Medan ke Gunung Tua. Itu sekitar 12 jam. Kebetulan aku suka bocah petualang, suka berkendara jarak jauh seperti itu. Dan kebetulan aku bersama temanku, kita sudah 3 hari di Gunung Tua dan memutuskan untuk pulang ke Medan. Pada saat pulang ke Medan, ya pakai Google Maps karena sama sekali nggak tahu jalan. Nah, kita ikutin dan pemandangannya itu bagus banget. Bener-bener bagus banget sampai keluar kata-kata, "Wah, ini bagus banget, kayaknya enak nih tinggal di sini." Hutan asli gitu? Hutan asli, pemandangan, terus ada kebun sawit, ya kebun-kebun gitu, tapi ya hutan gitu. Tapi bukan, ya nggak bisa dimasuk kendaraan, bukan, ya bisa masuk kendaraan. Tapi saking menikmati pemandangan yang indah itu, nggak berasa udah 4 jam di dalam itu. Kayak indah aja, bawa mobil, ya udah gitu. Enjoy gitu kan. Dan ketika suara azan terdengar, aku harus sholat nih gitu. Lihat dong jam, ternyata sudah 4 jam. Oke. Tanpa disadarin kan. Panik dong, 4 jam kemana aja, dan ternyata Google Map itu ya di situ-situ aja, nggak bergerak. Seharusnya prediksi itu waktu berapa lama untuk menempuh Ya, itu? kalau misalnya kita sudah... Normalnya? Ya, 12 jam, dari Gunung Tua ke Medan itu 12 jam. Dan kita sudah ngabisin 4 jam. Sisa beberapa jam lagi ya, sekitar 8 atau 7 jam lagi seharusnya. Akan tetapi pada saat itu masih tetap 12 jam. Itu sadar setelah mendengar azan. Aku harus sholat nih gitu. Terus panik dong, berhenti, ya kan. Dan baru sadar yang kita lewati jalannya itu bukan aspal lagi, tapi batu kerikil-kerikil. Itu kiri kanan hutan semua, dan jalannya itu berbentuk U. Aku itu sama teman itu udah di tengah-tengah, mau mundur salah, mau maju salah. Lengkungan gitu? Lengkungan gitu. Dan aku seorang cewek yang nggak terlalu paham membawa mobil, taunya udah maju aja mau mundur gitu kan. Tapi ketika zona jalan seperti ini, aku sama sekali blank. Duduk, diem, mikir, aku ada salah apa? Aku ada salah apa ya masuk ke tempat ini gitu. Itu sudah asar dan mau mendekati maghrib. Mau malam dong pastinya. Aduh,
ya berdoa dalam hati, ya Allah aku mau pulang dari sini, habis dari sini aku sholat ke masjid terdekat, aku janji aku akan sholat, tapi bantu aku keluar dari sini gitu kan. Posisi jalan itu berbentuk U dan jalannya yang kalau mundur itu berbatu kerikil dan maju itu becek gitu. Jadi posisi kendaraan itu pun ya harus punya ban yang sesuai dengan lokasi. Zona-zona yang harus kayak mobil apa ya dibilang? Off-road gitu. Iya bener, posisi mobil aku tidak seperti itu gitu kan. Aduh gimana ini, teman tadi udah panik ya kan. Dia bilang, aduh Beb, aku ada ngeliat aneh nih, dia bilang tuh. Lihat apa? Manusia tapi kayak nggak manusia. Dia bilang, beneran yang mana? Aku aku mencoba memfokuskan diri aja. Itu masih dalam mobil saat itu? Iya. Oke. Tapi posisi aku tetap memaksa, harus bisa ini, kalau nggak mundur ya maju, ya gitu kan. Itu berjam-jam loh bayangin. Dan bekas bannya itu karena berjalan mundur, ada bekasnya. Dan membuat jalan itu makin dalam dong. Iya. Gitu, karena bannya kan, kita paksa sampai ada di atur aku tuh panas mengedap, boom. Karena aku paksa, dan mobil aku nggak sanggup akan itu sebenarnya. Aku matiin sambil buka kapnya tuh, tapi belum aku buka radiator. Aku masih buka, aku biarin dingin. Kalau sampai ini malam selesailah aku. Tapi tetap masih berdoa, ya Allah bantu aku keluar dari sini. Nggak lama kemudian ada seorang laki-laki tua, tidak mau pakai pakaian, tapi dia bawa senjata orang mau ya memburu hewan gitu kan. Pernah lihat yang agak panjang itu? Bapak itu juga nggak bisa bawa mobil. Panahan atau apa? Bukan, senjata yang untuk kayak nangkap buru gitu. Senapan laras panjang gitu. Oke. Pak, tolong Pak bantu saya keluar dari sini gitu. Aduh, saya juga nggak bisa bawa mobil. Teman tadi kan sudah melihat hal yang berbentuk manusia tapi tidak manusia, udah parno, udah agak harus pulang ini, udah histeris kan. Ini bukan manusia, ini jadi jangan nanti. Itu di mobil berapa orang? Kita berdua cewek. Oke. Kita berdua cewek. Aku bilang sama dia, kamu jangan panik, kita bisa. Sebelum maghrib aku pastiin kita keluar dari sini. Aku pastiin, aku yakini dia. Padahal aku posisi panik ya. Ini gimana ini gitu kan. Bapak itu bilang, aku bantu. Jadi kan daerah itu sawit ya. Jadi ada kayak bahan apa ya? Yang dari sawit itu kan ada kayak kayunya itu. Dahannya itu yang ada daun-daunnya itu. Ya dimasukin bapak itu. Karena kan tanah yang aku lewatin udah makin dalam. Dimasukin, dibantu beberapa kali. Aku mundur jadinya, balik ke awal tempat aku masuk itu. Dia bilang pastiin gini, kamu nanti sampai keluar di sini kamu beli aqua, kamu agama apa? Dia nanjak pertama, kamu agama apa? Saya Islam Pak. Ya udah kamu berdoa untuk keluar dari sini. Dia bilang gitu. Aku bingung sih, tapi udahlah aku pulang. Dan memberi kayak imbalan. Dia tolak. Enggak nak, saya bantu kamu dengan ikhlas. Dia bilang, saya bantu. Iya, tapi kamu yakin ya keluar dari sini beli aqua. Berdoa, niatnya apa? Oke Pak, teman tadi udah histeris kan, tapi dia nggak sanggup untuk ngomongin dia lihat apa. Dia cuma bilang, aku lihat manusia tapi kayak nggak manusia, dia bilang gitu kan. Aku nggak mau gitu. Itu kan mau mendekati maghrib ya, berarti belum melihat hal-hal gitu. Kamu lihat hantu? Enggak, aku enggak. Dia panik. Itu sosok Bunian itu seperti apa tuh pas saat dilihat? Masih dalam mobil saat itu? Dia tidak berbaju tapi kecil, kayak kerdil gitu. Maaf, aku tidak menghinakan itu. Dia berkeliaran? Iya. Di depan mobil itu? Bukan depan, jadi kayak di samping gitu. Karena kan hutan kan. Jadi dia, teman aku mungkin kayak begini, kiri kanan, dan terlihat mungkin ya lewat atau apa gitu kan. Dia bilang 2 orang, kerdil kayak gitu. Dan panik di situ ya? Dan dibilang manusia kayak nggak manusia, karena kecil, anak kecil, terus badannya kayak kurus gitu dia bilang. Terus berkerut-kerut gitu, kerut-kerut. Kulitnya? Dia ceritain kayak gitu. Masa sih gitu. Tapi saking kita paniknya, aku harus cepat lah. Dan sembari berjalannya aku lihat diri aku di cermin, dan aku masih inget itu, videoin kejadiannya di mana, lokasinya gimana, tempat yang harus dilewati, berjalannya bagaimana. Aku lihat juga mapnya ke Medan itu berapa lama lagi. Kita keluar kalau nggak salah itu cuma 1,5 jam udah nemu jalan besar, langsung beli air janji nih kan, udah aku cari musola karena dapatnya musola itu sholat.
alhamdulillah gitu. Tapi nggak sampai di situ aja, kayak apes aja gitu, ada aja yang apes. Sampai ngomong ke mama kan, dia itu udah nyampe di Medan, "Mah, aku kemarin dapat hal yang nggak enak nih." Kan aku diomelin, kata mama aku kayak jantan gak bertelur. Dia bilang jantan tapi gak ada telurnya gitu. Dan dia bilang nggak usah aneh-aneh berkelana kayak gitu, ngapain gitu. Tapi emang aku suka tantangan ya. Ya udah, itu 3 hari juga nggak nyenyak tidur. Sampai aku dibawa ke tempat orang pintar. Setelah pulang dari itu udah mengalami hal-hal yang Aneh ya? Aneh, kayak mimpi, terus tidur nggak nyenyak, masih kepikiran teman. Dia itu, yang aku lihat itu dia kayak bukan manusia, kecil, dia bilang tuh kecil, terus berkerut. Jadi aku kayak overthinking banget, itu gimana sih, gimana gitu. Dibawa ke daerah Brastagi, kebetulan mamaku suku Karo kan, dan dibawa ke kampung. Itu 3 orang, dia bilang, "Ini kamu tuh kalau sekali lagi ke tempat-tempat hal-hal yang kayak gitu, bakalan nggak pulang." Itu dibilang, "Kamu bakalan nggak pulang." Kenapa gitu? Iya, baunya udah ada sama dia. Nempel. Jadi aku kayak percaya nggak percaya sih, mampus lah situ. Mana mungkin gitu, siapa yang mau bawa aku gitu. Berarti itu dari kasus Mbak, pengalaman Mbak masuk dunia portal, di ketemu orang bunian itu, terus pertambangan itu berapa lama Mbak waktunya itu? Sekitar kayak 2 tahun. Oh, 2 tahun. 2 tahun. Baru aku percaya hal itu, setelah aku alamin. Iya. Tadinya tidak, ya kampus kos itu kayak nggak peduli ya, tidak peduli. Tapi setelah terjadi dan aku ngelihat itu juga, bahkan ngaruh sama hidupku yang sekarang, aku yakin banget. Sampai santet juga aku percaya. Mbak, di kembali yang dunia portal itu. Saat itu 4 jam itu berarti Mbak hanya bergerak maju mundur gitu aja? Itu sebelum itu kan sesudah sadar. Sebelum sadar ya udah aku keliling. Hanya muter-muter aja di area situ selama 4 jam? Iya. Sedangkan keluar aja nggak sampai 4 jam loh, 1,5 jam udah nyampe jalan besar. Udah jalan raya? Oke. Mengapa nih Mbak mengatakan bahwa kalau itu sebuah portal? Mungkin ada pengalaman yang Mbak coba detailin lagi? Iya, tadi dari cara berbicara aku. Kita nggak boleh. Jadi ini pesan aku buat teman-teman yang lain, yang di rumah, yang nonton ini. Dimanapun kita berada, kita harus menjaga bahasa kita, tutur bahasa kita. Ya, saking menikmati pemandangan yang indah, terucap, bagus banget ya, indah banget ya, pengen lah tinggal di sini. Tinggal kan 4 jam jadinya. Oh gitu. Jadi kita harus menjaga bahasa kita, berbicara kita. Gitu ya. Ya terkadang kita lagi melewatin gerbang ya, mereka dengar, oh betah nih tinggal. Udah tinggal, udah berasa ingat rumah. Jadi hati-hati sih, hati-hati. Nah, hutan tua itu hutan yang di sana tuh terkenal apa? Emang keramat kah? Atau emang begitu asri banget kah? Asri banget. Kalau keramat aku nggak sempat cari tahu ya. Karena pada masa itu aku tidak, kayak nggak peduli. Udahlah, los gitu kan. Bahasa Medan udahlah, los gitu kan. Nggak peduli. Tapi aku ingat daerah itu Gunung Tua, daerah Spiongot, Tapanuli Selatan. Aku cari-cari beberapa tahun terakhir ini, itu memang asri banget. Itu bagus banget. Dan sampai sekarang aku kalau misalnya ada permasalahan hidup tentang pekerjaan, percintaan, aku memang suka ke alam. Gitu. Healingnya? Healing. Suka alam atau laut, suka. Oh gitu? Kayak nyatu gitu. Oke, dari kejadian itu ya asal muasal Mbak akhirnya Mbak punya kepekaan melihat dunia astral tuh gimana tuh? Iya, setelah masuk ke dunia portal itu. Oh gitu? Nah, awalnya sih kayak nggak percaya, setelah dialamin, terus dimandiin gitu. Nggak bisa, kamu ini memang udah saatnya. Itu 3 orang kan, orang pintarnya yang mandiin. Yang coba bersihin ya udah, kamu terima aja, jalanin aja gitu. Masa sih, aku bilang tuh. Kok aku gitu, kok aku sih, yang lain gitu. Ya karena memang aku yang pengen mau gitu. Ternyata dari bahasaku tadi aku yang pengen mau. Nah, dari kejadian itu apa sih yang Mbak peka lihat-lihat saat ini? Aku bisa merasakan aura, terlintas kayak ya wajahnya itu tidak
Karena jarang orang mau makhluk itu ya, bukan orang. Makhluk itu mau menunjukkan wajahnya itu jarang sekali. Tapi kayak belakangin, oh dia perempuan, laki-laki dari fisik yang besar gitu kan. Kayak dari situ sih. Mbak punya kepekaan-pekaan itu Iya. ya? Pertama-tama kejadian kayak, salah ini mataku. Betul ini nggak mataku gitu. Apa yang melihat apa tuh waktu itu? Pada saat itu kuntilanak. Dan dia ngebelakangnya rambutnya panjang gitu, ngebelakangnya. Putih, bajunya putih. Putihnya ya panjang banget. Aku bilang dia melayang atau kena kaki nggak tahu ya, karena dia di pohon. Setengah di pohon gitu. Terus bajunya yang panjang banget gitu. Betul nggak itu? Betul nggak? Nanti aku salah aku ini kayaknya, salah. Pas lihat lagi udah nggak ada. Terus ngomong-ngomong sama temanku, kayaknya ada yang jahilin aku. Mana ada anak-anak mungkin jahil jam segini, udah mau maghrib nih. Iya ya, aku tuh masih tetap positif. Tapi lama kerja di pertambangan, saking sudah seringnya melihat hal-hal aneh pun sudah aku jalanin, udah aku terima, aku bisa melihat dan ngerasain itu. Makin bertambahnya usia aku, semakin sering aku lihat kayak di jalan. Aku kira hantu itu hanya kayak gitu tadi ya, apa namanya? Kuyang. Kayak kuyang, kayak kuntilanak, pocong, tuyul. Ternyata kayak di jalan itu ada yang bekas tabrakan, mukanya hancur. Kita nggak bisa bilang itu kuntilanak dong, bener kan? Arwah. Arwah ya? Arwah. Ya udah mukanya hancur, yang tangannya putus, badannya hancur. Ya, itu sering terjadi aku lihat di jalan. Ya jalan lintas. Sampai sekarang ini? Sampai sekarang ini. Dan ketika aku masuk ke sini juga hal yang pertama aku katakan, enak ya tempatnya, aku bilang. Karena udah banyak makhluk-makhluk astral ya? Iya, aku udah rasa tadi ya. Tapi aku suka. Selagi aku tidak mengganggu mereka. Dan aku sopan masuk kemari, aku yakin aku nggak diganggu. Berarti Mbak punya kepekaan ini sekarang udah menikmati atau gimana? Menikmati. Menikmati ya? Iya, dan aku mencari. Sekarang Mbak malah mencoba mendalami itu? Iya. Kenapa tuh? Aku nggak tahu ya. Nggak bisa diutarakan. Pengen tahu aja gitu. Kenapa aku bisa dikasih rasa, pengen tahu, dan ngerasain mereka itu ada. Aku juga nggak tahu. Sampai aku tanya mamaku, "Mah, di keluarga kita ada yang bisa lihat-lihat kayak gini nggak?" gitu. Ada dulu kakek aku. Kakek aku dulu ngobatin orang, bisa ngobatin orang. Itulah kakek aku yang Islam, mamaku bilang. Oh gitu. Jadi mungkin ya dari kakek buyut nular ke aku sih. Dan Mbak juga katanya bisa ngobrol juga sama arwah tuh gimana? Kadang bukan ngobrol sih, ada kayak aku pulang subuh gitu. Contoh pulang subuh, pulang party ya. Pulang party nanti di sofanya apartemen aku ya ada di situ. Ngapain di situ? Itu kan tempat duduk aku gituin, aku candain. Dia nggak jawab, ya aku candain aja. Oh gitu. Kayak gitu, aku candain. Awalnya tuh takut gak sih saat awal banget pertama kali ya takut. Tapi makin kesini makin nggak ada kan, nggak takut. Bahkan kalau misalnya nggak ada di rumah itu nemu pertama cuman kucing doang, nggak ada mereka itu kayak mana yang mereka minggat kayak gitu. terbiasa sekarang ya? Iya. Dan kayak sebuah tantangan sih. Kembali tadi aku suka tantangan. Suka lihat hal-hal yang begitu. Suka banget, malah aku cari. Sosok yang ada di apartemen aku itu dia satu keluarga. Iya, ada perempuan, ada anak, ada laki-laki juga. Tapi yang suka di ruang tamu aku tuh yang 3 itu sih. Di kamar mandi dia sekali-sekali aja. Kadang ada, kadang nggak ada. Gitu. Di kamar mandi. Itu sosoknya kayak tinggi besar hitam. Itu apa ya? Aku nggak bisa bilangkan itu genderuwo atau apa. Tapi dia tinggi besar hitam. Dan auranya tuh panas banget. Mata merah? Oh tidak. Enggak, matanya nggak merah. Tapi itu panas banget. Kalau yang di kamar aku cewek. Cewek. Tapi ya itu kayak nggak selalu ada. Sesekali gitu. Habis itu kadang ada, kadang ada. Yang sering banget itu di yang di ruang tamu. Itu mereka sekeluarga. Ini Ibu pas Mbak melihat seperti kayak gini, takut nggak sih, khawatir nggak sih kalau ini kan sebuah penyakit gitu? Mbak bisa melihat hal-hal yang orang lain nggak bisa lihat gitu. Sampai aku yakin ke mamaku, "Mah, kalau aku ceritain ke orang pasti bilang aku orang gila." Aku bilang, orang pasti nuduh aku orang gila. Aku ngomongin ini orang yang nggak bisa lihat.
dibawa lagi ke orang pintar aku. Pokoknya mama aku tuh semasa aku hidup ada 7 kali bawa ke orang pintar. Untuk kayak anakku nih udah kayak kelainan atau apa gitu kan. Biar normal aja gitu. Biar normal gitu. Enggak percuma mah. Yang ada nanti aku sama yang mau bawa itu adu ilmu aku bilang. Jadi mamaku tuh ya kayak ya udahlah. Sekarang ya kayak lu gowo aja. Ya udahlah, yang penting jangan diikutin banget ya. Enggak, aku nggak ikutin. Dan kita harus percaya mereka itu ada, gitu aja sih. Menghargai mereka. Aku kalau misalnya ke satu tempat itu pun kita mau berdiri, buang air kecil itu kita harus izin. Kita nggak tahu tiba-tiba ada di situ karena mereka ada di situ terus. Dan aku percaya itu. Nah, tapi kalau dari hati kecil atau pribadi Mbak, gift yang Mbak miliki sekarang bisa melihat makhluk astral itu pengen terus lestarikan atau emang pengen ditutup atau pengen disembuhkan atau gimana? Dikembangkan. Oh gitu. Dikembangkan. Okay. Jadi karena dibilang kakek buyut aku tuh bisa ngobatin ya, aku bukan mau minta bisa ngobatin. Aku pengen ngembangin. Mereka tuh gimana sih, kenapa bisa terjadi dan ternyata adanya kayak jin apa segala macam itu bukan manusia meninggal jadi hantu, ada yang lain lah gitu. Ya mungkin pada zaman dahulu banget yang tinggal di pohon, jinnya itu bukan manusia, arwah manusia yang ada di situ. Kita nggak tahu tuh. Pokoknya yang namanya kayak arwah itu beda karena dari manusia meninggal. Hal yang wajar kan, itu beda sama yang ada di pohon-pohon. Ya, paham kan maksudnya? Entitas itu emang banyak bentuk rupa. Berarti nyambung ya. Kalau orang normal nggak mungkin nggak nyambung ya apa yang aku bilang ini. Yang di jalan itu kan manusia tabrakan tuh, jadi arwah gentayangan, ya kan, yang bunuh diri jadi arwah gentayangan. Yang di pohon-pohon itu beda lagi. Dia tuh nggak bisa aku bilang arwah gentayangan, ya jin lah. Iya. Dan itu sosok astral. Itu ciptaan yang di atas. Mbak punya pengalaman juga tentang pernah diserang-serang oleh entitas astral ini? Karena ada beberapa yang bisa berteman dan ada beberapa yang memang sifatnya itu bisa melukai manusia juga sebenarnya. Iya, aku pernah. Irinya seseorang, ya aku akui pada masa itu aku sedikit ceroboh sama hidup aku. Sampai banyaknya yang iri hati, ya aku tuh 1 bulan itu mimpinya nggak pernah putus dibunuh orang. Mimpi dikejar dibunuh orang, mimpi itu 1 bulan. Bisanya aku terlepas itu, aku mendekatkan diri sama Allah, puasa, ini kayaknya memang aku yang salah. Jadi minta bertobat sama Allah. Orang yang buat yang nggak baik sama aku sayang sama Allah. Caranya cuman kayak gitu. Aku sempat sharing juga ke mama aku, nanya, "Ma, aku 1 bulan ini mimpinya kayak begini, capek." Jadi otak itu kayak bekerja terus kan. Bayangin bangun jam 3, tidur lagi, dikejar lagi, dibunuh. Ceritanya sama 1 bulan gitu. Dan aku sempat sakit juga, kayak dibilang ke medis, sehat, nggak ada apa-apa. Medical check up, sehat, nggak ada apa-apa. Tapi pada saat itu temanku bawa aku ke daerah Langsa. Kampung dia sih, aku punya teman cewek namanya Nadia, dia bawa aku ke Langsa. Itu tanpa aku kasih tahu sama mamaku. Padahal sebelumnya aku selalu cerita sama mamaku kan. Tapi aku kali ini kayak aku takut jadi bahan pikiran dia lagi itu kan, bahan pikiran orang tua mamaku. Jadi aku cerita ke teman aku, dibawa dong aku ke Aceh di Langsa. Terus yang bawa aku ketemu orang pintar itu mamanya dia. "Ma, ini teman aku, dia capek banget." Sampai aku pindah kamar kan, dari rumahku aku pindah ke tempat temanku tuh, tetap aku mimpi itu. Jadi dibawa ke Aceh juga, tidur di situ sama juga. Tetap mimpi dikejar-kejar, dibunuh, dibunuh. Itu capek banget, rasanya capek. Tidur ini kantung mata itu hitam banget, capek banget. Terus ya dibawa ke tempat, aku nggak bisa bilang orang pintar kayak ustadz gitu sih. Dia bilang, "Kamu ini nak ada yang buat loh," dia bilang gitu. Tapi serahin aja sama Allah, kamu ikhlasin, coba puasanya, sholatnya diperbaiki lagi. Dia cuma bilang itu, dan aku lakuin. Setelah aku lakuin, tahajud aku di hari ke-8, aku baru bisa tidur. Baru hilang itu semua? Bisa tidur aja, tapi mimpi itu ada kayak sekali-sekali ada, sekali-sekali ada gitu. Dan aku biar bisa tidur itu aku sapu untuk bersihin tempat tidur, banting-banting tempat itu, sapu lidi itu aku buat di bawah bantal.
Saking capeknya kadang kalau mimpi dikejar-kejar, dibunuh, mimpi dikejar-dibunuh, itu capek banget. Kadang zikir aja tuh kayak nggak mempan lagi, itu capek banget. Ini kantong mata berat banget. Sampai sekarang udah nggak ada tuh? Udah nggak ada. Jadi apapun itu aku serahkan semua sama yang di atas. Caranya apa? Deketin diri sama yang di atas. So, biasa kalau kayak gitu rendam kaki pakai air garam. Aku mandi, Ya. mandi pakai air garam, tapi niatin pakai zikir al-fatihah, serahin semua baru aku mandi guyur. Gitu sih, bukan kakinya. Iya. Iya, dan itu juga aku dapat dari bapak itu yang di Langsa itu ngasih Iya. tahu itu. Garam pokoknya Iya. buat netralin ya? Iya benar. Apapun yang terjadi kamu pasrahin aja, itu sudah takdir. Dan itu Allah kasih izin. Kamu caranya buang ke sial, ya udah kamu mandi pakai air garam. Dia bilang, bagus kalau mandi air pakai garam. Oh iya Pak, ya udah dia lakuin. Jadi air garam itu aku beli banyak, aku mandiin tiap hari. Jadi tiap hari keramas, biar dapat ketenangan. Kalau enggak ya, tapi ya, alhamdulillah sampai sekarang nggak ada sih. Iya. Ya kayak sesuatu hal yang aneh misalnya aku masih bisa lihat, tapi yang orang buat buruk-buruk itu enggak. Kalau badan aku berasa kayak nggak enak aja, udah aku ya sholat aja, serahin sama yang di atas. Ini kan menjadi pertanyaan tersendiri nih Mbak. Jadi gift yang Mbak dapatkan sekarang ini, itu sebuah berkat atau kutukan? Berkat dong. Berkat. Berkat. Nggak semua orang bisa. Ya. Dan nggak semua orang dapat itu. Itu hadiah. Dan ini menjadikan Mbak nggak normal gitu kan? Berarti kan nggak semua orang bisa, tapi kan hal ini menjadikan Mbak nggak normal selazimnya manusia. Bener, karena kalau orang normal kita ngomongin ini nggak nyambung. Ya. Apa sih arwah yang di pohon? Nggak akan nyambung. Tapi orang yang paham pasti nyambung. Ya. Bener nggak? Iya. Kalau orang normal, orang gila ini. Dan kata juga Mbak punya pengalaman juga ngobrol sama arwah buat ngebantu seorang kepolisian atau Jatrantas Oh iya, pencari jadi kasus gitu gimana? jadi kebetulan ada juga temen dia dari kepolisian tapi dokternya. Ini pun ada nih gitu, bahasa Medan lah kita. Coba dulu kok cerita dulu kayak mana gitu kan. Kayak mana cerita dulu. Abang kemarin itu kan dia pas datar Sabang kan, kasus pembunuhan pula yang di Medan. Udah 3 hari nggak nampak-nampak lama cewek ini. Tadi mana? Jadi ini orang hilang awalnya. Iya, orang hilang, dilaporin keluarganya. Udah 3 hari. Cari-cari. Pertama pacarnya bilang, terakhir bang kami ketemu di sini. Tapi agak aneh aku tengok pacarnya ini. Kami carilah dek, rupanya dapat di kosnya si perempuan itu ternyata. Jadi kasus bunuh diri dan dibilang bunuh diri. Si cewek bunuh diri ternyata dibunuh pacarnya pas dibawa untuk apa ya, kalau dibawa Otopsi. Cari tahu itu minum racun apa segala macam, kan terpegang tuh mayatnya. Malamnya sebelum diotopsi dimimpiin sama tuh cewek, diceritain Kronologi pembunuhannya. jadi mereka itu ribut, terus dibunuh, diperkosa, udah dibunuh diperkosa lagi. Menarik juga sih Mbak bincang-bincang malam ini. Dan untuk nutup perbincangan ini nih, ada nggak sih yang Mbak pengen mungkin sampaikan ke pemirsa Ganjil atas pengalaman-pengalaman misteri Mbak nih? Oke. Buat teman-teman yang udah nonton ini, satu aja pesannya, kalau bisa 2 ya. Dimanapun kita berada, kita harus menghargai mereka yang nggak terlihat. Dan harus mencoba menjaga cara berbicara kita. Jangan asal keluar seperti Kania tadi ya, asal keluar. Rupanya hal yang tidak diharapkan dan diinginkan terjadi. Terus kedua, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus serahkan sama Allah. Karena Allah lah yang akan membantu kita keluar dari permasalahan kita. Nah, lewat Ganjil mungkin cukup sekian perbincangan-perbincangan ini, dan bahwa satu hal yang bisa kita petik bahwa keganjilan memang akan selalu ada di kehidupan kita. Dan terima kasih Mbak udah berbincang-bincang di studio ini, dan sampai jumpa. Bye!